Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Ayat-ayatnya untuk seluruh alam, tidak hanya orang Islam, tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh manusia, seluruh hewan-hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan. Ini ayat Al-Quran adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Disikolah di antara satu dalil yang mengatakan bahwa kita harus memandang sama dengan saudara kita yang penyandang disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini salah satu atau dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini Bunda Bapak itu bisa kita jadikan satu dasar, karena sekarang Bunda Bapak itu pasnya tanggal 4 Februari setiap tahun diperingati Hari Internasional Persahabatan Manusia. Bu, itu sudah internasional. Ada satu hari persahabatan manusia. Artinya bagaimana sesama manusia itu bisa saling menghargai, bersaudara, saling membantu, dan sebagainya. Nah, karena itu sekarang tiba edaran Ibu Bapak, termasuk dari kami atau jajaran Kementerian Agama, itu diarahkan khutbah, ceramah-ceramah yang mengarah bagaimana terhadap persoalan persaudaraan manusia. Maka tema yang diusung untuk tahun ini Ibu Bapak adalah dua. Yang pertama, bagaimana manusia itu menjaga kelestarian lingkungan, bahwa alam ini juga adalah bagian sahabat kita. Yang kedua, menghargai disabilitas, orang yang
penyandang disabilitas. Inilah mungkin kajian kita pagi ini berapa adalah bagaimana kita mencoba memahami dan menghargai saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ibu bapak lagi tahu Bu disabilitas ya Bu? Orang yang memiliki kekurangan fisik, cacat fisik, atau mentalnya, pemikirannya, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang sempurna sebagaimana manusia yang normal fisiknya. Apakah mungkin dia disebut dengan tunanetra yang tidak bisa melihat ya Bu, cacat matanya, atau mungkin cacat telinganya, tunarungu, atau mungkin cacat badannya, atau cacat tidak bisa bicara, tunawicara, atau cacat mungkin mentalnya Ibu Bapak, dan sebagainya. Atau mungkin ada anak-anak autis. Jadi kita Ibu Bapak itu juga harus, sebagaimana juga Islam mengajarkan, kita harus menghargai saudara-saudara kita yang itu Ibu. Tidak boleh kita semena-mena, tidak boleh kita menghina saudara kita yang disabilitas, mencaci mereka, membuli mereka, memperolok-olok mereka dan sebagainya. Itu tidak boleh. Makanya negara sekarang Ibu Bapak itu sangat punya peran penting bagaimana memposisikan saudara kita yang disabilitas ini pada tempat yang lebih terhormat. Maka ada nama sekarang Komisi Nasional Disabilitas. Kegiatan-kegiatan pemerintah keolahragaan pun sekarang ada namanya cabang khusus para namanya disabilitas. Jadi inilah perlu kita pagi ini mengkaji sejenak, karena mungkin Ibu Bapak bisa jadi saudara kita, mungkin bisa jadi anak-anak Ibu dan Bapak, atau tetangga kita, keluarga kita, salah satunya adalah orang-orang yang diberikan atau atas kehendak Allah menyandang disabilitas namanya. Nah, bagaimana Islam memandang? Nah, inilah Ibu dan Bapak. Beberapa ayat Islam sudah memuliakan semua orang yang membedakan kita. Nah, ini sesuai dengan ayat ini Bu Napa. Ayat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, dalam pandangan Allah mulianya seseorang bukan karena fisiknya. Ya Pak Ibu? Bukan orang dek gagahnya Allah muliakan, tidak. Bukan karena kayanya, tidak. Tapi Allah muliakan kita manusia ini tergantung ketakwaan kita. Berarti semua kita punya potensi, punya peluang sama-sama mulia di sisi Allah. Maka bisa jadi saudara kita yang disabilitas, yang punya kekurangan itu Bunda Bapak, dia lebih mulia dalam pandangan Allah, walaupun dia memiliki kekurangan cacat fisik. Maka ini ayat menyatakan dalam Al-Quran ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, wahai segolongan manusia. Jadi ini ayat Ibu Bapak itu kepada manusia, bukan manusia yang beriman saja gitu. Kalau yang beriman namanya ya ayyuhallazina amanu. Tapi ini ayat untuk diketahui oleh seluruh manusia, karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Ayat-ayatnya untuk seluruh alam, tidak hanya orang Islam, tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh manusia, seluruh hewan-hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan. Ini ayat Al-Quran adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran mengajarkan kita menjaga tumbuh-tumbuhan. Al-Quran mengajarkan kita menjaga hewan. Ibu tidak boleh nampak kucing balakak langsung mak dimakannya sambawa mak toko langsung, sebenarnya tidak boleh gitu. Hewan pun harus kita sayangi. Ini ayat mengajarkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau
menciptakan engkau min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, juga seorang manusia, seorang perempuan. Jadi seluruh manusia ini Bapak, kita ini siapapun kita, apapun pangkat jabatan awak, bagaimanapun status sosial kita, semua manusia ini Allah ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Samu adu ayah, adu ama awak. Sama keturunan Nabi Adam. Berarti satu sebenarnya Bapak. Walaupun berbeda kampung, berbeda, ini ditunjukkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi dijadikan sebagai manusia ayah ibu kita, ada berbangsa-bangsa. Berbeda bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Inggris, bangsa Amerika, dan sebagainya. Allah jadikan kita berbeda bangsa. Wa qabaila, dibedakan suku-suku. Ya Pak Ibu? Jadi kita berbeda suku, ada ayat di sini. Ada yang sukunya Koto, ada yang sukunya Jamba, Tanjung, Piliang. Di masa jadinya beda suku asalnya Pak. Ya Mak? Mak apa suku Mak? Piliang, Koto sih kok. Pak Haji apa suku Pak Haji? Pak Haji yang sana apa suku Pak Haji? Suku Pak Haji apa Pak Haji? Sagan Pak Haji. Pak Haji di ujung Pak Haji, apa suku Pak Haji? Macam-macam suku. Intinya macam-macam suku. Jadi berbeda bangsa dan suku itu Allah jadikan tujuannya lita'arafu, mulia saling kenal mengenal gitu. Jadi berbeda itu dapat untuk saling kenal gitu. Ibu tetangga baru ya Pak Ibu, kita saling kenalan dari mabuk Pak. Ini lita'araf, mulia Pak, saling kenal mengenal. Kalau kenal mengenal Pak, saling Pak mengetahui. Mungkin tumbuh rasa saling cinta mencintai, rasa saling bantu membantu. Perbedaan membuat kita satu. Lalu apa kata Allah? Inti ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidaklah karena bangsanya, tidak karena sukunya, tapi karena ketakwaannya. Itu intinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Nah itu tadi. Jadi ketakwaanlah yang membedakan kita, bukan fisik, bukan kekayaan, bukan bentuk rupa, tapi ketakwaan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi di ayat inilah Bapak, setidaknya kita memahami di sekolah di antara satu dalil yang mengatakan bahwa kita harus memandang sama dengan saudara kita yang penyandang disabilitas. Kurang kemampuannya, kita kan sering melihat ya Pak Ibu, kadang nampak ada yang cacat matanya, ada yang cacat telinganya. Ibu Bapak mungkin tahu surat Abasa. Ingat surat Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda, dan seterusnya. Ini ayat teguran kepada Muhammad. Teguran apa? Muhammad kurang merespon Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra yang bertanya kepada Rasul. Ini contohnya. Karena apa? Karena Rasul sedang menerima tamu para pemuka Quraisy agar nanti pemuka itu bisa menerima Islam. Jadi ketika Rasul bertamu pemuka itu kan berarti orang-orang gadang, Ibu ya, istilahnya orang gadang. Nah,
tiba para pemuka Quraisy bertamu kepada Rasul, asik-asik bercerita, tibalah Abdullah bin Umi Maktum ini. Seseorang yang tunanetra, cacat matanya, nak bertanya ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nampak orang yang cacat matanya tunanetra. Ingin punya hasrat bertanya kepada Rasul, karena Rasul sedang bertamu dengan pemuka Quraisy. Rasul kurang respon hatinya terhadap tunanetra ini. Jelas Bu konsepnya? Karena bertamu jurang gadang, orang yang dianggap kecil tunanetra, Rasul pun ternyata ada hasrat hatinya ini kurang respon gitu. Ditanya ingin bertanya satu, pokoknya ada indikasi Rasul itu kurang merespon, seperti menghargainya lah kan, pokoknya seperti diabaikan. Nah, walaupun istilahnya belum tidak diabaikan, tapi ada hatinya itu lebih cenderung untuk hanya melayani tamu pemuka Quraisy ini daripada seorang yang tunanetra ini yang hendak bertanya kepada Rasul. Maka Rasul ditegur dengan surat Abasa. Jangan seperti itu, tidak boleh. Apa artinya Pak? Rasul pun sudah diajarkan oleh Allah bagaimana menghargai orang-orang yang tunanetra ini. Inilah surat Abasa wa Tawalla. Inilah Ibu Bapak, maka perlu kita menyadari, maka mari di dalam kehidupan kita yang jalan ini Ibu Bapak, karena juga seseorang yang dianggap disabilitas ini adalah saudara kita, perlu kita hargai, kita temani, kita santuni, kita bantu mereka agar nanti mereka itu dipandang mulia sebagai manusia lain yang sama dengan kita. Mungkin ini jalan, jalan terbaik kita juga untuk beramal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan Sacharis pernah mengatakan, rezeki kita ini Ibu dapat ada hubungannya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang disabilitas ini. Ada pengaruh ini, ada hubungan bagaimana kita menghargai orang yang lemah, menghargai orang yang mungkin disabilitas, membantu mereka itu berpengaruh terhadap kelancaran rezeki kita. Ini Nabi mengatakan, kata bahasanya, sesungguhnya rezeki-rezekimu itu juga tergantung kepada orang-orang yang lemah di antara kamu. Makanya kita di sini diajarkan bagaimana bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang cacat ini, agar nanti ketika kita membantu mereka ada kebahagiaan hati orang-orang yang punya kekurangan dari kita ini, dia doakan kepada Allah. Doa-doanya lah yang akan dikabulkan Allah. Karena doa orang-orang yang termasuk orang yang mungkin miskin, orang yang lemah, orang-orang yang cacat, ketika dia berdoa kepada Allah, insya Allah doa-doanya itu langsung diterima Allah. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin inilah kajian inti subuh kita pagi ini. Dengan harapan tadi, mari Ibu dan Bapak kita selalu menjaga persaudaraan kita, menjaga tali silaturahim kita, di mana saja, di rumah tangga, jaga bagaimana hubungan baik antara suami istri, di tetangga bagaimana hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita sebelah menyebelah. Apalagi sekarang kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ya Ibu, sebulan lagi. Jadi ketika kita masuk nanti bulan suci Ramadan, di antara satu persiapan kita adalah bagaimana tali silaturahim di antara kita ini itu terjaga dan bisa menjadi lebih baik. Saling bermaafan. Kalau ada salah-salah masih tetangga kita yang buat kita masih hari ini sampai masih dongkol, masih belum menerima Ibu dan Bapak, karena kita akan masuk bulan suci Ramadan, bulan mulia, agar nanti kita lebih fokus ibadah kita, salah sayang dulu hubungan dengan manusia satu rahimnya. Ibu, kok suami masih salah Bu, maafan capek-capek ya Bu. Nah, kok udah salah, karena namanya rumah tangga itu pasti ada salah gitu. Kami suami ini juga ada salah, ibu juga tentu ada salahnya ya Mak. Maafkan aja lah dia Mak. Konio salah mesti talu. Kurang-kurang Bapak sadonyo kita saling bermaaf. Ikut pondasi di rumah dulu. Sebelum selesai jauh tetangga, beresan di rumah dulu.
Beko tetangga elok di rumah bercakap-cakapnya baru kan di tetangga. Assalamualaikum Bu, kamu Bu, sapunya lembut. Kata tetangga lembut di rumah, tidak baik, itu tidak pas. Salah satu suami istri, salah satu anak-anak, ibu, orang tua dengan anak selalu bermaafan. Salah dengan saudara-saudara kanu yang dakik-dakik lah, yang dakik nasab salah dulu. Baru nanti dengan tetangga sebelahnya belah. Orang lain ini berapa? Termasuk tidak hanya orang lain yang sempurna tadi fisiknya, juga semua orang. Termasuk penyandang disabilitas, mungkin juga semua orang yang berdapat walaupun tetangganya berbeda agama dengan kita. Pokoknya elok-elok menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti kita silaturahimnya baik, badan kita sehat. Mudah-mudahan nanti ketika Ramadan masuk panjang memuawa, selama ibadah puasa nanti sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa yang dapat kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terbanyak maaf, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mama, Ustaz. Sama. Terima kasih Pak.